Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang saya melanjutkan pembahasan yang kemarin yang sudah kalian kerjakan. Nah, untuk pemrograman berbasis objek, untuk yang kita bahas sekarang yaitu inheritance atau pewarisan. Jadi pewarisan itu misalkan kalau kita mempunyai sebuah kelas tersebut nanti ada child kelasnya atau anak kelasnya. Nah, anak kelasnya ini nanti akan mewarisi semua field dan metode yang ada di kelasnya. Caranya kita bisa membuat kelas baru yang merupakan turunan dari kelas yang lama atau existing class. Untuk membuat sebuah kelas subclass atau child class menjadi turunan kelas lain dari superkelasnya atau parent kelasnya, kita menggunakan kata kuncinya extend. Jadi misalkan di sini public static subclassnya apa, extend parent kelasnya. Nah, kita coba untuk pesawat tempur extend pesawat. Ini kita buat pesawat, public class pesawat. Di sini ada variabelnya integer sayap 2. Si pesawat ini mempunyai metode 2, terbang dan mendarat. Jadi si pesawat bisa terbang dan bisa mendarat. Nah, selanjutnya kita buat anak kelasnya. Jadi parent kelasnya pesawat, anak kelasnya itu pesawat tempur. Jadi public class pesawat tempur extend pesawat. Nah, di sini dia mewarisi variabel sayap juga dan terbang dan mendarat. Cuma dia ada tambahan metode yang baru dan variabel yang baru. Jadi di pesawat tempur itu ada variabel rudal. Di sini integer rudal adalah 4. Jadi mempunyai 4 rudal dan pesawat tempur itu bisa manuver. Nah, ini bisa manuver. Oke, setelah itu kita buat class main. Nah, class main ini di sini ada driver main-nya. Nah, kita buat dua buah objek Boeing dan objek F16. Boeing ini dia objek dari kelas pesawat, sedangkan F16 ini dari objek pesawat tempur. Nah, ini metodenya untuk Boeing dan F16 ini bisa menggunakan parent kelasnya. F16 walaupun dia pesawat tempur, tapi dia bisa menggunakan metode yang ada di bapak kelasnya. Oke, kita coba. Ini terbang, mendarat, dan manuver. Oke, saya coba di Nah, ini ada pesawat dan main. Kita coba compile main.java. Kita jalankan main. Nah, ini bisa si Boeing bisa terbang, si F16 bisa terbang, si Boeing bisa mendarat, F16 bisa mendarat, F16 bisa manuver. Nah, kalau kita coba si Boeing ini kan bapak kelasnya apakah bisa manuver? Nah, ini Boeing.manuver. Nah, kita coba panggil metode manuver di objeknya Boeing. Kita coba compile lagi. Nah, di sini ada error. Jadi main.java 13 di baris 13 error cannot find symbol Boeing.maneuver. Jadi variabel Boeing ini tipenya pesawat. Dia tidak bisa mengakses di child classnya. Jadi biasanya kalau anak kelas itu lebih pintar dari bapaknya. Rata-rata kayak gitu. Misalkan kalau di dunia nyata. Nah, oke, ini jadi F16 itu merupakan objek subclass pesawat tempur sehingga memiliki semua metode parent class yang ditambah dengan milik sendiri. Cuma kalau di sini
kalau Boeing itu dia punyanya pesawat, dia tidak bisa mengakses yang ada di child class. Nah, di dalam pewarisan ada juga yang dinamakan overriding. Overriding itu mengizinkan subclass mendefinisikan ulang metode yang dimiliki parent class. Nah, misalkan di sini terbang ya, terbang kita rubah terbangnya alat tempur. Nah, di sini untuk terbang, nah ini di defend, kita defend ulang, ini terbang alat pesawat tempur. Nah, ini nggak bisa ya, saya Boeing itu nggak bisa manuver. Oke, setelah kita coba compile ulang, terus kita jalankan, nah ini terbangnya sudah berbeda. Itu dinamakan sebuah overriding di dalam Java. Jadi mengizinkan subclass definisi ulang metode yang dimiliki parent class. Nah, kalau kita membuat objek dari sebuah subclass, yang terjadi yang pertama, JVM akan membuat objek dari parent class terlebih dahulu. Setelah itu JVM baru akan membuat objek dari subclass. Nah, untuk melakukan pengecekan itu kita buat konstruktor di dalam kelas pesawat dan juga kelas pesawat tempur. Nah, ini kita buat konstruktor. Di kelas pesawat kita buat konstruktor pesawat. Jadi membuat pesawat, jangan lupa itu namanya persis sama dengan nama kelasnya kalau membuat konstruktor. Objek pesawat dibuat. Terus di pesawat tempur kita juga buat sebuah konstruktor pesawat tempur objek pesawat tempur dibuat. Oke, untuk main Java-nya biar ngeceknya mudah, ini cukup untuk ngecek oke, kita compile java main.java main. Nah, di sini objeknya cukup satu, tapi objeknya itu dibuat ada dua objek yang dibuat. Yang pertama objek pesawat tempur sendiri dan juga parent class-nya. Jadi kalau kita membuat sebuah objek di dalam pewarisan, nah itu anak kelasnya dia akan membuat objek dari anak kelas dan juga bapak kelasnya. Jadi JVM akan membuat
objek dari parent class dulu, setelah itu baru membuat objek dari subclass. Kalau di sini kalau di compile-nya itu sesuaikan yang pertama parent class, yang kedua subclass yang dibuat. Nah, selanjutnya kan tadi kita buat pewarisan menggunakan subclass. Di sini objek subclass itu tadi dibuat oleh programmer, sedangkan objek superclass atau parent classnya itu dibuat oleh JVM dengan syarat konstruktornya tanpa parameter. Jika ingin menggunakan parameter, maka konstruktornya subclass didefinisikan pemanggilan konstruktor superclassnya dengan keyword super. Jadi di sebelum nama konstruktor, keywordnya depannya menggunakan keyword super. Nah, untuk super sendiri, untuk memanggil konstruktor parent class syaratnya harus di baris paling atas, hanya boleh 1 kali dan boleh dilakukan dari konstruktor superclass. Jadi dari subclassnya, hanya boleh dilakukan dari konstruktor subclass. Jadi parent class nggak bisa. Nah, untuk selanjutnya ini contoh pewarisan, misalkan ada kelas 5, ini kita buat konstruktor saja. Di dalam kelas-kelas ini hanya ada konstruktor saja. Nah, nanti kita buat satu objek. Kita mau cek ada berapa yang tercetak objeknya. Oke, kita coba buat. Ini ada kelas 5. Jadi kelas 5 ini parent kelasnya. Selanjutnya ada kelas 2, ini parent kelasnya 5. Terus kelas 4 parent kelasnya 2. Dan kelas 1. Kelas 1 ini parent kelasnya 4. Jadi paling atas parent kelasnya 5, terus anaknya 2, 4, dan 1. Nah, kita buat main class di kelas 3. Nah, kita coba compile. Java 3.java. Kita coba jalankan Java 3. Jadi yang pertama dibuat yaitu pada saat create object SA, yang pertama kali dibuat oleh objek itu dari parent class 5, terus parent class 2, 4, dan 1. Nah, ini contoh untuk penggambaran pewarisan. Nah, yang selanjutnya kita coba bahas yaitu objek parameter. Jadi objek parameter itu parameter bukan variabel primitif, tapi ini yang di-define oleh si user atau user define. Nah, ini contoh objek parameter. Objeknya dari objek gajah dan objeknya kerbau. Nah, kita coba buat. Ini kita buat kelas kerbau dan kelas gajah. Kelas kerbau bisa makan dan tidur, kelas gajah juga bisa makan dan tidur. Nah, kita buat main kelasnya di kebun binatang. Nah, ini saya buat kelasnya kebun bin. Nah, ini kita buat fungsi tes atau metode tes dengan objek parameter gajah dan nanti objek parameter dari kelas gajah dan objek parameter dari kelas kerbau. Kita coba compile. Kita coba compile Java
Oke ya, maaf, sebelumnya masuk ke folder yang ada folder Java-nya, java bin.java. Oke, setelah itu kita coba jalankan java bin. Nah, ini yang disebut sebagai cek parameter. Oke, nah selanjutnya misalkan kita ada sebuah kasus jika ingin memiliki fungsi tes tapi untuk banyak binatang. Jadi harus bagaimana membuat banyak fungsi tes tapi cukup satu untuk semuanya. Nah, itu bisa menggunakan is-a. Jadi membuat kelas yang memiliki sifat umum, generik, mewakili kelas-kelas yang lain. Lalu kita jadikan superclass bagi subclassnya. Karena setiap subclass is a superclass. Jadi kita coba membuat kelas binatang. Oke, kelas binatang ini sifat generiknya yang memiliki sifat umum yaitu bisa makan dan bisa tidur. Ini sifat gajah. Nah, untuk kerbau dan gajah ini extend dari binatang. Extend binatang. Kerbau extend binatang, dan juga si gajah juga extend binatang. Nah, di sini kita cukup satu saja fungsi tesnya, yaitu dari kelas binatang. Fungsinya satu saja, jadi lebih ringkas. Kalau misalkan nanti kita buat banyak metode tapi membuatnya dengan satu fungsi, ini bisa menggunakan is-a. Nah, ini membuat parameternya. Nah, setelah itu kita coba compile. Jadi sama seperti tadi hasilnya seharusnya. Nah, hasilnya sama seperti tadi. Jadi kita buat superclass, ini subclass-subclassnya. Jadi objek yang lebih generik ini akan merujuk ke sana, sehingga semua turunan binatang, gajah dan kerbau itu bisa dimasukkan ke dalam parameter. Nah, selanjutnya yang tadi kita sebut juga bisa kita sebut juga polimorfisme. Jadi banyak bentuk. Jadi objek bisa berubah-ubah bentuk. Di sini objeknya bisa berubah-ubah bentuk. Nah, ini kita juga bisa sebut, kalau yang pertama, yang tes itu tiap kelas, subclassnya kita langsung, itu bisa disebut early binding. Jadi kalau early binding itu dia akan mengcompile, jadi ada disebut juga sebagai late binding. Kalau late binding ini sebuah objek akan dibind ke sebuah metode ketika runtime, bukan ketika dikompil. Cuma kalau early binding ketika dikompil. Nah, ada juga disebut sebagai istilah di dalam Java itu RTTI atau Runtime Type Identification, yaitu tipe data yang diidentifikasi ketika program
running. Nah, untuk polimorfisme kita bisa deklarasikan superclass nama objek terus new subclass yang lebih sering kita implementasikan. Jadi untuk membuat objeknya cukup dari superclassnya yang dulunya superclass dari superclass binatang, nanti kita dari subclass gajah dan kebun jadi superclass binatang. Nah, ini bisa menggunakan superclass seperti ini atau juga membuat objeknya bisa menggunakan array. Nah, kita coba yang menggunakan membuat satu-satu. Nah, ini membuat satu-satu ini dari superclass binatang. Nah, kita coba compile. Kita jalankan, ini sama. Atau bisa juga dengan cara kita buat dari array. Kalau dari array, misalkan di sini objeknya bin, ini binatang array sama dengan new gajah, new kerbau. Nah, tesnya ini dari array. Karena di sini ada dua array gajah dan kerbau, maka membuat array jangan lupa mulai dari 0. Oke, kita coba compile. Nah, ini sama. Untuk hasilnya sama, nggak ada error. Jadi bisa berbagai macam untuk membentuk polimorfisme. Nah, selanjutnya yaitu ada casting object. Jadi objek di casting sehingga bisa mengakses semua atribut dari gajah. Misalkan di dalam gajah kita tambahkan metode duduk. Nah, kita tambahkan metode duduk. Nah, ini kita coba contohnya, nggak usah pakai array dulu.
G makan, jadi objek G memanggil makan, objek G tidur, dan objek G duduk. Nah, kita coba compile. Nah, ini objek G duduk itu nggak bisa di-compile karena ini metode duduk itu masuknya variabel G itu, objek G itu di tipe binatang. Nah, tipe binatang di sini tidak ada duduk. Tidak ada duduk. Maka bisa kita buat casting. Oke, kita buat casting. Castingnya dari objek si gajah. Nah, ini bisa. Setelah kita casting, ini bisa. Nah, selanjutnya di sini ada sebut juga abstrak class. Jadi merupakan kelas yang hanya mendeklarasikan metodenya tanpa implementasi isi. Jadi setiap abstrak class minimal memiliki satu abstrak method. Baik kelas maupun metode harus ditambahkan keywordnya abstrak. Jadi konsekuensinya abstrak class tidak dapat di create objeknya, tapi implementasinya bisa. Keuntungannya jadi lebih simple dan hemat memori. Jadi tidak dibuatkan objek oleh JVM. Kalau yang sebelumnya di sini setiap kita membuat, dia pasti akan membuat objek dari parent classnya. Nah, ini akan membuat objek dari parent classnya dahulu, baru membuat objek dari subclassnya. Nah, oke, untuk binatang, misalkan ini saya hapus dulu, abstrak class makan dan tidur. Terus gajah dan binatangnya ini sama. Yang duduknya saya hapus dulu aja. Ini saya tambahkan binatang K sama dengan new. Saya tambahkan objek kerbau. Kita tes G, kita panggil tes di atas dan K. Oke, kita coba compile. Nah, ini bisa. Jadi cukup membuat abstraknya tanpa ada isi.
Nah, di dalam abstract class ini boleh mengandung metode yang bukan abstrak. Jadi misalkan void bernafas. Nah, kita compile apakah ada error. Nah, ini tidak ada error, jadi boleh mengandung metode yang tidak ada abstraknya. Nah, selanjutnya di sini untuk contoh jika subclass dari kelas abstrak tidak mengimplementasikan metode abstrak, maka subclass wajib menjadi kelas abstrak juga sehingga tidak dibuat objeknya. Jadi misalkan di sini kerbonya itu bisanya tidur. Ini contohnya saya hapus juga dulu. Nah, si kerbo dia bisanya tidur saja, tidak bisa makan misalkan. Karena dia tidak mengimplementasikan semua abstrak di parent class-nya, maka depannya ditambahkan abstrak. Itu gajahnya tetap. Cuma konsekuensinya kalau di sini abstrak, maka seharusnya tidak bisa dibuat objeknya. Nah, kita coba compile apakah ada error atau tidak. Nah, ini kerbo is abstrak, jadi tidak bisa dibuat objeknya. Ini tidak bisa kerbo. Nah, jadi yang dua ini tidak bisa di create objeknya. Nah, selanjutnya ini cara untuk menghasilkan efek polimorfisme. Yang pertama yaitu extend dari kelas biasa, extend dari abstract class, dan implement dari sebuah interface. Jadi interface di sini mirip seperti abstract class, tapi semua metodenya juga harus abstrak. Cara implementasinya menggunakan keyword implement, bukan extend. Nah, di sini kelas juga harus mengimplement semua metode yang dideklarasi dalam interface dan harus diberi label public. Sebuah kelas bisa mengimplement lebih dari satu interface. Nah, ini contohnya kita buat interface binatang, harus semuanya metodenya bersifat abstrak. Nah, kelasnya juga harus implement semua metode yang ada di interface. Oke, kita coba. Ini kita ganti jadi interface.
interface binatang, 2 metode makan dan tidur. Nah, ini implement gajah. Jadi gajah implement binatang. Terus kelas kerbau. Kelas kerbau juga implement binatang. Dan semua metode yang implement dari interface binatang itu depannya harus ada publiknya. Ini makan dan tidur. Jadi semuanya depannya metodenya harus kita tambahkan Nah, untuk main kelasnya ini masih sama. Nah, ini bisa mengambil kerbau. Oh, ini masih abstrak ya. Oke, sudah nggak ada abstrak. Oke, Java. Jadi ini salah satu cara efek untuk menghasilkan efek polimorfisme, yaitu implements dari interface. Nah, untuk implement dari interface, misalkan di sini ada metode selain itu bisa, misalkan di sini duduk, gajahnya aja yang duduk yang di bawah. Ini bisa kita jalankan. Nah, itu materi yang kita bahas hari ini untuk minggu ini. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita UTS materi dari materi pertama sampai materi ke-5. UTS-nya pilihan ganda dan kemungkinan bisa dijalankan selama 1 minggu. Jadi bisa kalian pilih waktunya yang kira-kira kalian dapat koneksi internet dan juga dalam keadaan nggak ada tugas dan lain sebagainya. Jadi untuk minggu depan UTS nanti tata cara UTS dan lain sebagainya saya upload di e-learning. Oke, untuk hari ini sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.